diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dikutip dari cnnindonesia.com, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan maksud pernyataan Puan. Menurut ia, Puan dan Mega punya kekaguman yang luar biasa terhadap Sumatera Barat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Semua calon gubernur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Demikian tadi kita saksikan bersama salah satu cuplikan Puan Maharani, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia, yang memicu kontroversi waktu memberikan rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Sumatera Barat. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tidak henti-hentinya pagi, siang, dan malam kita memanjatkan puji-pujian hanya kepada Allah, serta salam serta sholawat tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan sedikit berkomentar tentang geger pidato Puan Maharani di Sumatera Barat yang bikin gonjang-ganjing media sosial maupun media televisi. Jadi pernyataan Puan Maharani itu sebenarnya saya tidak akan terlalu jauh berkomentar. Cuma di sini saya cuma mengingatkan atau memberi wawasan kepada rakyat Indonesia bahwa pentingnya memilih kualitas pemimpin. Jadi tema saya di sini adalah kualitas pemimpin itu tidak lepas dengan kualitas pemilihnya. Jadi kalau Indonesia itu sebuah negara demokrasi yang tentunya adalah setiap pemilihan, baik itu memilih presiden maupun legislatif, tentunya melalui pemilihan umum, yaitu 5 tahunan sekali. Jadi di sini sebenarnya saya akan lebih berbicara kualitas pemimpin tidak lepas dari kualitas pemilihnya. Jadi kita sebagai seorang rakyat Indonesia, sebagai seorang pemilih yang cerdas dalam melampiaskan aspirasi kita atau kemana kita menitipkan aspirasi kita itu agar kita tidak salah arah atau tidak salah pilih. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah terlebih dahulu kita memilih partai mana yang visi dan misinya itu kira-kira sama dengan kita atau Anda atau pemilih. Jadi sebelum Anda itu memilih pemimpin atau baik presiden maupun legislatif, Anda itu harus tahu dulu bahwa pemimpin itu dari partai mana, diusung dari parpol mana, itu harus tahu. Dan sebelum Anda menjatuhkan pilihan kepada yang Anda pilih, terlebih dahulu Anda harus menjatuhkan partai mana yang sesuai dengan Anda. Jadi di sini pentingnya Anda harus pertama-tama sebelum menjatuhkan pilihan kepada pemimpin, Anda harus menjatuhkan dulu partai mana yang sesuai dengan arah tujuan hidup Anda. Karena mengapa, guys? Karena di Indonesia itu bakal calon itu baik presiden maupun legislatif itu mekanisme pemilihannya itu harus lewat parpol. Jadi harus diusung parpol. Walaupun ada yang independen, tapi lebih banyak diusung oleh parpol. Jadi di sini pentingnya kita mengetahui visi misi sebuah parpol yang akan kita
jadikan kendaraan politik kita untuk menyalurkan aspirasi kita. Jadi di depan sudah saya katakan bahwa kualitas pemimpin itu tidak lepas dari kualitas pemilihnya. Ini maksud dari kata-kata ini adalah, atau kata-kata mutiara ini adalah bahwa semakin Anda cerdas atau semakin pemilih itu cerdas dalam menjatuhkan pilihannya, itu akan semakin bisa menciptakan seorang pemimpin yang lebih baik atau lebih cerdas. Dan semakin Anda bodoh atau semakin Anda gagap informasi, itu bisa jadi atau bahkan akan menciptakan figur atau pemimpin yang kurang cerdas atau kurang mampu untuk memimpin suatu lembaga ataupun eksekutif. Jadi di sini sebenarnya kembali lagi kepada rakyat Indonesia, kepada pemilih, seberapa besar sumber daya rakyat Indonesia itu, seberapa besar cerdasnya, seberapa besar dia menginput berbagai informasi, itu sangat penting guys. Jadi kita itu sebagai seorang pemilih itu 1 menit atau 2 menit kita salah di bilik suara itu efeknya akan luar biasa. Jadi bukan Anda yang terdampak, tapi semua rakyat Indonesia itu akan terdampak. Karena negara demokrasi itu, karena sistem demokrasi adalah sebuah sistem itu yang tidak memandang baik buruk, halal haram, bodoh cerdas, tampan jelek. Intinya yang penting siapa yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum, maka dialah yang menjadi pemenang. Jadi mengapa saya katakan bahwa kualitas pemimpin itu tidak lepas dari kualitas pemilihnya? Karena semakin Anda bodoh, semakin pemilih itu bodoh, tidak tahu apa, bahkan hanya ambruk ngalor ambruk ngidul, bahkan hanya dikasih amplop 50.000, 25.000 ataupun diberi sembako, bahkan diberi kaos aja, Anda atau pemilih itu sudah buta mata. Dia tidak memandang siapa yang saya pilih. Jadi sudah saya katakan di depan atau sesuai dengan tema ini, kualitas pemimpin itu tidak lepas dari kualitas pemilihnya. Jadi semakin pemilih itu semakin banyak mengupdate data atau menginput data tentang partai mana yang sesuai dengan tujuan hidup kita, visi dan misinya, bahkan anggotanya, bahkan ketuanya, baik di tingkat DPP pusat, cabang maupun anak cabang, bahkan ranting, itu akan semakin baik dan akan semakin Anda tidak keliru dalam menentukan pilihan Anda. Karena mengapa guys? Karena diakui atau tidak bahwa seorang yang dicalonkan atau diusung oleh partai politik itu tidak lebih dari boneka politik. Karena mengapa? Karena memang seorang bakal calon itu memang diusung oleh partai itu memang untuk membawa visi misi sebuah partai. Jadi ini penting guys. Jadi walaupun seorang pemimpin itu punya pendirian yang kuat, idealis yang kuat, tapi kalau dia sudah kena instruksi partai, mau tidak mau dia harus ikut garis partai atau ikut visi misi partai, karena dia tampil ke depan atau tampil menjadi pemimpin karena diusung oleh sebuah parpol. Dan inilah guys
sebuah sistem demokrasi itu memang begitulah. Jadi di situ tidak memandang baik buruk, halal haram, tampan jelek. Yang penting seorang yang maju dalam pemilu atau pemilihan itu punya suara terbanyak, maka dialah yang akan menang. Dan ini tergantung kita semua. Jadi di sebuah negara yang berdemokrasi itu semakin sumber daya rakyatnya itu baik, semakin tingkat pendidikannya baik, semakin peminat untuk menginput data, informasi, baik partai maupun bakal calon, baik eksekutif maupun legislatif semakin baik, maka semakin maju pula suatu negara itu dalam menentukan atau menciptakan sebuah pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara itu ke dalam puncak kemajuan baik secara lahiriah maupun rohaniah. Semoga bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ke depan semakin cerdas, semakin mau terus belajar supaya dapat tercipta suatu pemimpin yang bisa membawa kapal besar bangsa Indonesia itu dalam cita-cita yang luhur, mulia, bahkan selamat akhirat dan dunia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.